Mas Kevas, kita lihat pre-opening pagi hari ini, indeks harga saham gabungan nampaknya juga masih mencoba bertahan di zona positif ya, naik tipis memang masih 0,12% di 6640. Tapi Anda melihat dengan pergerakan market yang tadi didukung sentimen global di dalam negeri yang cukup kuat, sebenarnya indeks juga akan terus melaju ini, Mas Kevas. Ya, bagus ya. Jadi market kita dibuka juga kuat ya. Saya rasa masih arahnya memang masih berusaha menguji level resistance 6690 untuk menembus all time high-nya itu. Ya, jadi sebenarnya selama kita nggak perlu terlalu khawatir berlebihan meskipun nanti misalnya sampai resisten terkoreksi gitu ya. Kita nggak perlu terlalu khawatir berlebihan selama indeks kita itu di level di atas 6500 gitu ya. Jadi selama di level 6500 ada koreksi sedikit, itu menurut saya koreksi yang sangat wajar gitu ya. Jadi euforianya semoga masih ada untuk mendukung IHSG kita naik, tapi kalau ada koreksi nggak perlu terlalu panik berlebihan. Baik, sentimen yang lebih kuat sebenarnya apa sih, laporan keuangan di kuartal ketiga atau apa nih? Sebenarnya ini masih bisa menjadi booster lagi untuk pergerakan indeks. Ya, booster pertama tentu saja dari laporan keuangan kuartal 3 ya, emiten sudah mulai melaporkan juga, kemudian ditambah dengan euforia komoditas menurut saya juga masih ada, meskipun beberapa harga komoditas itu juga sudah mulai terkoreksi ya, tapi kalau kita bandingkan dengan 2020, kondisi kita sekarang ini memang jauh-jauh lebih bagus gitu ya, jadi tentu banyak raport-raport yang cantik seharusnya seperti itu. Nah, ketika raport-raport itu cantik dengan harga juga yang masih belum terlalu banyak saham juga yang belum setinggi 2020 atau 2019, nah di situ ada peluangnya juga. Gitu. Baik. Ya. Tadi Anda katakan all time high kita di 6693,46 gitu dalam 5 tahun terakhir data dari RPI Business. Begitu Anda melihat peluang ataupun potensi tertembus ini bisa tahun ini nggak kira-kira? Saya yakin sih harusnya tahun ini sih. Mantap ini ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik, yang menarik juga adalah investor asing ini. Apa yang sedang dicari dan dituju sebenarnya? Kenapa tiba-tiba dalam belakangan ini year to date saja sudah 41 triliun masuk ke pasar modal begitu? Ini lebih kepada momentum dari kondisi di Amerika Serikat yang juga masih terus perbaikan atau bagaimana? Karena kan tapering off ini sudah berlaku nih oleh Amerika Serikat sendiri untuk mengurangi pembelian obligasinya. Ya, selama suku bunganya belum dinaikkan terlalu tinggi juga ya, meskipun sudah ada wacana, tapi sepertinya market sudah antisipasi dari awal ya. Jadi selama suku bunga di sana juga tidak dinaikkan terlalu tinggi juga atau dinaikkan mungkin perlahan-lahan, jadi asing pun juga masih punya banyak sekali opsi untuk dananya itu keluar gitu ya, terutama ke emerging markets. Nah, mengingat valuasi IHSG kita sendiri juga tidak terlalu mahal gitu, jadi menjadi salah satu pilihan yang sangat baik sebenarnya untuk investor asing berinvestasi di emiten-emiten di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat sejak tahun 2017 atau tahun 2018, sebenarnya emang asing masih outflow-nya masih besar gitu ya. Puncak-puncaknya itu kan di 2017 di 2018 gitu ya. Jadi sebenarnya dana asingnya itu sedikit, banyak yang masih parkir gitu. Nah, kalau yang parkir-parkir gini sekali dimasukin ke market, itu harusnya tenaganya kuat. Bayangin aja Mas, ya bayangin aja tahun 2017-18 saat kita udah all time high gitu ya, 5.900 itu asing kita itu ibarat levelnya tuh di sini, di level tinggi gitu ya. Dan sekarang kita udah mau all time high tapi dana asingnya tuh masih kecil. Jadi kenaikan ini juga ditopang sama lokal yang semakin kuat dan dana asingnya ini masih dikit. Nah, kalau dana asing ini nanti makin banyak masuknya, ya kita harusnya tenaganya kuat untuk lebih tinggi daripada all time high 6.900 itu. Betul, itu tidak bisa terbayangkan akan seberapa kuat nanti indeksnya akan terus melaju kalau benar-benar investor asing yang Anda bilang dananya masih parkir di luar. Kemudian apabila masuk lagi seperti sebelumnya, itu tentu akan membuat indeks akan lebih perkasa lagi ya Mas Kevas? Iya, jadi saya sih masih optimis sih, saya optimis. Baik, sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan sampaikan dari pembukaan market hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan seperti yang sudah disampaikan, pre-opening masih bergerak di zona positif, pun demikian juga dengan opening market naik 0,2% di level 6.645,779. Ini menarik kalau kita lihat saham-saham yang mengalami penguatan saja sudah cukup banyak di pagi hari ini, dan kita akan sampaikan juga beberapa indeks di dalamnya apakah juga mengalami penguatan. Kita akan lihat pergerakan dari Jakarta Islamic Index yang juga naik sekitar 0,28%. Sementara LQ45 kita update
mengalami penguatan sekitar 0,32% di level 953,517. Itu dia. Berarti rata-rata indeks ini akan terus melaju karena beberapa indeks di dalamnya juga terus mengalami penguatan. Ini Mas Kefas, dan asing nampaknya lagi-lagi kalau kita lihat masuk, tapi perbankan BBCA yang disasar hari ini di urutan teratas ini, Mas Kefas. Apa yang bisa kita analisis? Ya, tentu untuk menaikkan IHSG pasti didukung ke market cap yang besar ya. Astra, top 4 banks gitu, kemudian yang consumer goods yang besar-besar. Jadi memang sudah sangat lumrah gitu ya, kalau mau mengangkat IHSG biasa perbankannya yang diangkat. Top 4 banks ini yang menjadi pilihan. Sebenarnya mau pilih BCA, BRI Mandiri, BNI, menurut saya relatif pergerakannya hampir mirip ya. Gitu. Jadi kalau kalian favoritnya Bank Mandiri gitu, tentu saja boleh juga gitu ya. Tadi saya rekomendasinya mungkin Bank BRI gitu. Tapi kurang lebih sih 4 bank itu tetap masih diandalkan. Oke, kalau kita lihat dari beberapa diantaranya, Arto hari ini juga masuk dalam buruan para investor asing ya. Hari ini kita lihat juga Arto masuk juga dari para investor di sana, dan Arto kita lihat penguatannya cukup lumayan juga hari ini. Kemudian kalau kita sampaikan beberapa saham yang masuk dalam deretan top gainer ini, Mas Kefas dan juga pemirsa, yang masuk seperti tadi BBCA, BBRI, BNBA dan DNAR atau Dinar. Ini saham-saham yang masuk buruan pagi hari ini oleh para investor. Lagi-lagi perbankan. Berarti momentum dari kenaikan indeks juga masih akan terus didopang oleh sektor perbankan. Dan bagaimana bagi investor dalam memanfaatkan situasi seperti ini, Mas Kefas? Ya, selama kondisinya masih seperti ini, kalau bisa daya hold-nya itu ditingkatkan gitu ya. Karena sebenarnya sentimennya masih positif, kalau punya barang juga masih bisa untuk posisinya hold aja gitu. Dan kalau koreksi ya selama tadi, kalau koreksinya tidak major gitu ya, hanya koreksi ringan, ya itu tidak masalah untuk di hold seperti itu. Jadi daya hold-nya kuat. Masih boleh nggak kira-kira? Kalau misalnya dikasih gitu ya, boleh aja sih untuk averaging down gitu. Asal penurunannya masih di atas level support itu tidak masalah. Yang penting batasan-batasan support itu yang perlu dicermati ya, Mas ya? Ya. Baik, itu dia dari beberapa perbankan, ada BBRI, Arto yang menjadi pilihan karena terbukti hari ini pun diburu baik investor domestik maupun asing, tadi juga sudah disampaikan. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan saham-saham yang sudah mulai terkena aksi profit taking, ini apa saja? Saya akan kembali sampaikan. Ada Zinc, BABP, kemudian BGTG, dan BBYB. Ya, ini perbankan nampaknya tarik-menarik ini, Mas Kefas, antara yang mereka ingin rilis sama yang baru masuk. Ini untuk perbankan yang lagi top losers ini sepertinya memang bank-bank yang lapis 2, lapis 3 ya Mas ya, yang bank yang banyak punya rencana untuk go digital seperti itu ya. Sepertinya dari ini tidak bisa divalidkan juga kebenaran informasinya, tapi sepertinya akan ada yang sedang diburu, bank kecil ini ada yang diburu sama institusi besar. Itu informasi yang saya dapatkan ya. Jadi makanya bank-bank digital yang lapis 2, lapis 3 sini mulai bergeliat lagi. Apakah memang euforianya sudah mulai dalam artian sudah mulai melandai begitu kalau kita bicara mengenai bank digital? Untuk euforianya sih sebenarnya sudah sempat melandai ya, tapi ini baru 2 hari ini kan mulai bangkit lagi saham-saham bank digital ini, karena ya berdasarkan informasi yang saya dapat sepertinya ada company besar yang sedang memburu salah satu bank yang ada di Indonesia yang relatif skalanya masih kecil. Nah, jadi biasanya yang naik banyak itu yang sepertinya sedang diburu seperti itu. Baik, demikian. Nah, biasa naik yang diburu satu bank gitu, tapi yang gerak semua bank. Ya, jadi cukup berhati-hati kalau kita tidak punya informasi yang valid juga. Baik, itu dia analisis yang menarik terkait dengan pergerakan market dan saham-saham yang bisa menjadi pilihan investasi yang sudah disampaikan oleh Mas Kefas Evander. Mas Kefas, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, analisis dan rekomendasi saham yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Kefas.